Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nurdin dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai... Hmm, oke, kita ulang ya. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nurdin, NPM 2021. Oke, kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Nurdin, NPM 2021511104. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah multimedia pembelajaran. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai operasi hitung bilangan bulat kelas 7. Dan pada video kali ini saya menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran. Oke, kita langsung mulai. Nah, pada media pembelajaran kali ini kita akan melakukan uji kompetensi terlebih dahulu sebelum ke materi inti dan latihan soal. Oke, untuk uji kompetensi ini merupakan fitur yang dibuat untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman kita terhadap materi operasi bilangan bulat. Nah, jadi uji kompetensi ini dilakukan sebelum kita membahas mengenai materi operasi bilangan bulat. Tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa jauh kita paham akan materi operasi bilangan bulat karena sebelumnya di tingkat sekolah dasar eh, kita sudah diajarkan mengenai operasi bilangan bulat. Hanya saja lebih intens diajarkan itu di kelas 7 semester 1. Nah, pada fitur ini siswa akan menjawab beberapa soal operasi bilangan bulat. Bagi yang jawaban benarnya itu lebih kurang dari sama dengan 3, maka diharuskan untuk menonton pembahasan latihan soal dimulai dari nomor 1. Jadi supaya lebih interaktif, nanti kalian itu bisa stop dulu eh, soalnya, kemudian kalian jawab terlebih dahulu untuk soal uji kompetensi ini. Nah, kemudian apabila kalian sudah selesai, kalian bisa lanjutkan videonya untuk menonton pembahasannya. Oke, dilanjut. Jika jawaban benarnya itu lebih dari sama dengan 5, maka siswa diperbolehkan untuk langsung menonton pembahasan latihan soal nomor 5 dan seterusnya. Tapi boleh juga, apabila jawaban benarnya itu lebih dari 5, boleh juga untuk tetap menonton dari pembahasan latihan soal nomor 1. Kemudian bagi yang jawaban benarnya itu lebih dari sama dengan 8, maka bisa langsung melihat pembahasan soal nomor 8. Oke, kita langsung mulai untuk uji kompetensi ini. Nah, untuk soal yang pertama ini, itu soal dibuat dalam bentuk pilihan ganda. Silakan kalian pilih salah satu jawaban yang dianggap benar. Kemudian dilarang untuk menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya dalam pengerjaan soal ini. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 ini, kita diharuskan untuk mengurutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, untuk bilangan-bilangannya, yang pertama itu ada angka 5, angka 6, negatif 3, dan seterusnya. Kalian bisa lihat bahwa angka-angka ini terdiri dari bilangan positif dan juga bilangan negatif. Oke, silakan kalian stop terlebih dahulu video ini, kemudian kalian jawab terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Untuk soal yang nomor 1 ini, jawabannya adalah C. Kenapa C? Oke, ini pembahasannya. Nah, angka negatif itu memiliki nilai yang kurang dari angka positif. Oke, jadi angka negatif itu nilainya lebih kecil daripada angka positif. Dan semakin besar nilai angka negatif, maka semakin kecil nilainya. Oke, contohnya adalah misal negatif 9
itu nilainya lebih kecil daripada negatif 2. Karena negatif 9 itu angkanya lebih besar daripada negatif 2. Tapi semakin besar semakin besar angkanya, angka negatif itu, maka nilainya itu semakin kecil. Oke. Nah, dari soal nomor satu ini kita bisa tahu bahwa untuk angka yang terkecil itu adalah negatif 4. Negatif 4, kemudian negatif 3, negatif 2, disusul dengan 0, 1, 5, 6, dan 7. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, petunjuk pengerjaannya masih sama, soal dibuat dalam bentuk pilihan ganda, kemudian kalian dilarang untuk menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Oke, untuk nomor 2 ini, soalnya masih sama, itu disuruh untuk mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Kebalikannya ya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Untuk angkanya itu ada positif 3, negatif 10, negatif 13, dan seterusnya. Silahkan kalian ingat bahwa semakin besar angka negatif, maka nilai dari angka negatif itu semakin kecil. Nah, berarti untuk angka positif, semakin besar angkanya, maka nilainya juga semakin besar. Oke, silakan kalian stop dulu. Oke, untuk pembahasannya, untuk jawaban dari nomor 2 ini adalah B. Kenapa? Kita lihat pembahasannya. Jadi, pada pembahasannya adalah angka positif itu memiliki nilai yang lebih besar dari angka negatif. Oke, angka 10 pada angka-angka ini, pada bilangan-bilangan ini, angka 10 itu merupakan angka yang paling besar nilainya dari angka-angka yang lain. Kemudian angka 5, angka 4, angka 3. Nah, kemudian kenapa kok negatif 10 ini atau negatif 13 ini lebih kecil daripada angka-angka yang lain? Karena ingat, semakin besar angka negatif, maka nilainya itu semakin kecil. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, petunjuk pengerjaan soalnya masih sama. Kita lihat untuk soal yang ketiga. Hitunglah nilai dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut. Negatif 7 ditambah negatif 7 dikurangi negatif 10 ditambah 5 dikurangi 8. Oke, silakan kalian stop dulu, jawab, kemudian lanjutkan kembali videonya. Untuk jawaban dari nomor 3 ini, yaitu C. Kenapa C? Kita lihat pembahasannya. Nah, di sini kita tahu bahwa eh, untuk menjawab soal ini, kita bisa langsung menjawabnya dari kiri ke kanan karena tidak ada tanda kurung atau eh, operasi perkalian atau pembagian. Jadi hanya operasinya itu penjumlahan dan pengurangan saja. Jadi kita bisa mulai dari kanan. Negatif 7 ditambah dengan negatif 7 hasilnya negatif 14. Kemudian negatif 14 ini kita jumlahkan dengan mohon maaf, maksudnya kita kurangkan dengan negatif 10. Nah, tetapi kita ingat bahwa negatif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. Jadi negatif 14 dikurangi negatif 10 ini bisa ditulis dengan bentuk seperti ini. Negatif 14 ditambah 10, hasilnya negatif 4. Kemudian negatif 4 ini kita jumlahkan dengan 5, negatif 4 ditambah 5 hasilnya 1. Kemudian 1 dikurangi negatif 8, mohon maaf, 1 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 7. Oke. Untuk pada bagian penjumlahan dan pengurangan ini, kalian ingatnya hutang dan juga bayar. Apa maksud dari hutang dan bayar ini? Nanti kita akan bahas di pembahasan materi inti. Kita lanjutkan untuk soal nomor berikutnya. Untuk soal nomor 4 ini, petunjuk pengerjaannya masih sama. Kita lihat bagaimana soalnya. Nah, untuk nomor 4 ini, hitunglah nilai dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat berikut.
2 dikurangi negatif 5 ditambah negatif 10 dikurangi negatif 9 dikurangi 5 ditambah 5. Oke, perlu diperhatikan di sini ada yang ditanda kurung. Oke, negatif 10 dikurangi negatif 9. Silakan kalian stop terlebih dahulu, kemudian kerjakan soalnya. Nah, untuk pembahasannya, jawaban dari soal nomor 4 ini itu adalah A, positif 6. Oke, ini untuk pembahasannya. Kita lihat bahwa operasi dengan tanda kurung, jadi pada soal ini ada tanda kurung, di mana di tanda kurung ini negatif 10 itu dikurangi dengan negatif 9. Nah, jika ada tanda kurung seperti ini, itu pengerjaannya didahulukan. Alasannya karena apa? Kita akan bahas di materi inti nanti. Oke, jadi negatif 10 dikurangi dengan negatif 9, ini bisa ditulis ulang menjadi seperti ini, karena negatif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. Negatif 10 ditambah 9, hasilnya negatif 1. Nah, selanjutnya, kerjakan seperti biasa urutannya, yaitu dari kiri ke kanan. 2 dikurangi negatif 5, ini negatif bertemu dengan negatif lagi, jadinya bisa menjadi positif. 2 ditambah 5 seperti ini. 2 ditambah 5 ditambah negatif 1. Negatif 1 ini dari hasil operasi yang ini, negatif 10 ditambah 9. 2 ditambah 5, 7 ditambah negatif 1, hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dikurangi dengan 5 ditambah 5. 6 dikurangi 5, 1. 1 ditambah 5, hasilnya 6. Oke, jadi jawaban yang benar adalah 6. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini, petunjuk pengerjaannya masih sama. Ingat, kalian dilarang menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya untuk mengerjakan soal-soal uji kompetensi ini. Kita lihat soalnya untuk nomor 5. Oke, untuk nomor 5 ini sudah masuk ke perkalian dan pembagian. Hitunglah nilai dari perkalian dan pembagian bilangan bulat berikut. 5 dikali negatif 4 dikali 8 dibagi 4 dibagi negatif 10 dikali 4 dibagi 8. Oke, silakan kalian stop dulu videonya, kemudian kerjakan terlebih dahulu. Nah, untuk jawabannya, nomor 5 ini adalah D, yaitu positif 2. Kenapa? Ini pembahasannya. Oke, 5 dikali 4, itu hasilnya adalah negatif 20. Oke, ini maksudnya adalah negatif 4. Ada kesalahan penulisan di sini, jadi maksudnya seharusnya ini adalah 5 dikali negatif 4. 5 dikali negatif 4, negatif 20. Kenapa jadi negatif 20? Karena positif dikalikan dengan negatif. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Oke, negatif 20 dikalikan dengan 8, itu hasilnya adalah negatif 180. Sama seperti yang tadi, negatif dikali positif, hasilnya negatif. Negatif 160 dibagi dengan 4, hasilnya negatif 40. Kemudian negatif 40 dibagi dengan negatif 10. Ini negatif bertemu dengan negatif. Negatif dibagi dengan negatif, hasilnya adalah positif. Negatif 40 dibagi 10, negatif 10, hasilnya adalah 4. Nah, 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian 16 ini dibagi dengan 8 sama dengan 2. Hasilnya adalah 2. Sehingga jawaban yang benarnya adalah 2 atau D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini, petunjuk pengerjaannya masih sama. Kita lihat untuk soal nomor 6. Masih sama tentang pembagian dan perkalian, tapi kalian harus lihat bahwa pada soal ini ada bentuk tanda kurung. Ini juga tanda kurung. Silakan kalian stop dulu videonya, kemudian kalian kerjakan. Ingat, jangan menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya. Untuk jawabannya, soal nomor 6 ini adalah D, atau 450. Kita lihat pembahasannya. Oke, operasi dengan tanda kurung seperti ini, itu didahulukan pengerjaannya. Maka tadi ada dua
tanda kurung di kiri dan di kanan ini, berarti kita dahulukan pengerjaannya. Untuk yang ini, 24 dibagi 8 dikali dengan negatif 6. 24 dibagi 8 hasilnya 3, kemudian 3 dikali dengan negatif 6. 3 dikali dengan negatif 6 hasilnya adalah negatif 18. Oke, itu simpan terlebih dahulu. Selanjutnya, eh, tanda kurung yang kedua yang di sebelah kanan tadi, negatif 5 dikali dengan negatif 5. Ingat, negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Jadi, negatif 5 dikali dengan negatif 5 hasilnya positif 25. Oke, karena tidak ada lagi tanda kurung, maka pengerjaan eh, sesuai dengan urutan, yaitu dari kiri ke kanan. Oke, negatif 18, yang ini, negatif 18 dikali dengan negatif 4, dibagi dengan 4. Negatif 18 dikali negatif 4 itu positif 72. 72 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 18. 18 dikali dengan 25 ini, 25, hasilnya adalah 450. Sehingga jawabannya adalah 450. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7, pengerjaannya masih tetap sama. Cara pengerjaannya masih tetap sama. Kita lihat untuk soalnya. Hitunglah nilai dari operasi bilangan bulat berikut. Oke, untuk soal nomor 7 ini sudah lebih kompleks, di mana ada pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Dan di sini juga ada tanda kurung. Kalian harus jeli, silahkan kalian stop dulu untuk videonya. Kemudian nanti lanjutkan lagi. Untuk jawaban dari nomor 7 ini, itu adalah B, atau positif 9. Oke, alasannya adalah kita lihat bahwa ada operasi dengan tanda kurung, maka kita dahulukan untuk pengerjaannya. Dan juga ada operasi perkalian serta pembagian. Nah, karena tadi ada pengurangan, perkalian, dan pembagian, kita ingat bahwa eh, perkalian dan pembagian itu harus didahulukan daripada pengurangan dan penjumlahan. Oke, kita lanjutkan. Negatif 12 dibagi dengan 4 ditambah dengan 3. Negatif 12 dibagi dengan 4 hasilnya negatif 3. Negatif 3 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 0. Kemudian 0 ini kita kalikan dengan 6 dikurangi dengan negatif 12 dibagi dengan 2. Nah, di sini ada perkalian, kemudian ada pembagian juga. Nah, 0 itu dikalikan dengan 6, ya hasilnya 0. Kemudian 0 ditambah dengan 12 dibagi 2. Nah, kenapa ini jadi positif di sini? Karena tadi negatif bertemu dengan negatif, jadinya positif. Oke. Nah, selanjutnya kita jangan dulu mengerjakan 0 ditambah 12, tapi 12 ini kita bagi dulu dengan 2. Karena kita dahulukan pembagian daripada penjumlahan. 12 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 6. Sehingga 0 ditambah dengan 6 hasilnya 6. Kemudian 15 dikurangi 6 hasilnya adalah positif 9. Sehingga jawaban yang benar adalah 9. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 8. Untuk pengerjaan soalnya, caranya masih sama. Kita lihat di soal nomor 8 ini. Itulah nilai dari operasi bilangan bulat berikut. Negatif 9 dikurangi 0 dibagi 12 dibagi 6 ditambah 7 dikali 2. Silakan kalian stop dulu untuk videonya. Kerjakan terlebih dahulu. Untuk jawaban pada soal nomor 8 ini, jawaban yang benar adalah
B, yaitu positif 5. Kita lihat. Nah, jawaban yang benar adalah B. Untuk cara pengerjaannya, operasi tanda ini, tanda kurung, didahulukan, kemudian perkalian dan pembagian juga didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. 12 dibagi 6 itu 2, 7 dikali 12 itu 14, 0 dibagi 2 ditambah 14 sama dengan 2-nya dari sini, kemudian 14-nya dari sini. Nah, ini ada penjumlahan, ada penjumlahan dan pembagian, berarti dari sini dulu. 0 dibagi 2, hasilnya tetap 0, kemudian ditambah 14. 0 ditambah 14 sama dengan 14. Negatif 9 dikurangi 14. Negatif 9 dikurangi 14 hasilnya adalah positif 5. Sehingga jawaban yang benar adalah positif 5. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 masih sama. Untuk soalnya, hitunglah nilai dari operasi bilangan bulat berikut. Di sini ada operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, dan juga pengurangan. Ada juga eh, tanda kurung, tapi tanda kurungnya ini ada tanda kurung lagi. Oke, silakan kalian stop dulu videonya, kemudian kerjakan. Nah, untuk jawaban di nomor 9 ini, jawaban yang benar adalah B, yaitu negatif 9. Alasannya adalah, oke, kita lihat bahwa di sini ada operasi dengan tanda kurung, berarti ini didahulukan. Negatif 2 ditambah negatif 2 dikali 8. Sama dengan negatif 2 ditambah negatif 16, karena ini ada tanda kurung lagi. Oke, ini harusnya ada tanda kurung lagi ya di sini, satu lagi, cuman tidak ketulis. Jadinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali 8 hasilnya negatif 16 karena negatif bertemu dengan dikalikan dengan positif. Nah, selanjutnya kita negatif 2 ditambah dengan negatif 16 hasilnya adalah negatif 18. Oke, ini harusnya eh, tanda kurung ini maksudnya di sini ya, harusnya di sini. Oke, 12 dibagi dengan 4 dikurangi negatif 6. Kita eh, bagi terlebih dahulu, 12 dibagi 4 hasilnya 3. Kemudian ini negatif bertemu dengan negatif hasilnya positif. 3 tambah 6 hasilnya 9. Sehingga negatif 18, yang ini negatif 18 tambah 9 hasilnya adalah negatif 9. Sehingga jawaban yang benar adalah negatif 9. Kita lanjutkan ke soal terakhir. Di soal terakhir, nomor 10, petunjuk pengerjaan soalnya masih sama. Kita lihat soalnya. Oke, untuk soalnya ini masih sama. Kita disuruh untuk menghitung nilai dari operasi bilangan bulat, tapi di sini ada 3 tanda kurung. 4 maksudnya, ada 4 tanda kurung. Jadi silakan kalian kerjakan terlebih dahulu, kemudian nanti lanjutkan lagi. Nah, untuk jawaban dari nomor 10 ini, jawaban yang benar adalah A, yaitu negatif 32. Oke, karena tadi ada 4 tanda kurung seperti ini, berarti kita kerjakan dulu yang setiap ada tanda kurungnya ini. Berarti yang ini kerjakan dulu, ini kerjakan dulu, ini kerjakan dulu, dan yang terakhir tadi kerjakan dulu juga. Negatif 8 dibagi dengan negatif 2 dibagi dengan 2. Negatif dibagi negatif, positif. Negatif 8 dibagi dengan negatif 2, hasilnya adalah positif 4. Positif 4 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 2. 5 dikali 4, 20. Dikali negatif 1, hasilnya negatif 20. 10 tambah 2, 12. Nah, tapi tidak seperti itu ya. Karena ini harus didahulukan. 2 dikali 2 dulu. Jadi, ini ada penjumlahan, ada perkalian. Kita utamakan dulu yang perkalian. 2 kali 2 adalah 4. 10 ditambah 4, hasilnya 14. Oke, jangan sampai terkecoh. Kemudian yang ini 4 dikurangi 2 itu 2, 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Sehingga yang ini 14 dikali 1 itu 14. Kemudian 2 ditambah negatif 20 dikurangi 14. 2 ditambah negatif 20 dikurangi 14 hasilnya adalah negatif 32. Oke, itu untuk
uji kompetensinya. Silakan kalian lihat bagaimana hasilnya dan ingat ke aturan yang tadi. Kalau semisal kalian benarnya itu masih kurang dari sama dengan 3, maka kalian diharuskan untuk menonton pembahasan latihan soal dimulai dari nomor 1. Kemudian jika jawaban benarnya itu lebih dari sama dengan 5, maka siswa diperbolehkan untuk langsung menonton pembahasan latihan soal nomor 5 dan seterusnya. Kemudian jika eh, yang benarnya itu lebih dari sama dengan 8, maka bisa langsung melihat pembahasan soal nomor 8. Oke, ini ada yang terlewat ya. Bagaimana jika benarnya itu 4? Oke, kalau misal benarnya itu 4, maka silakan kalian ikut saja ke yang kelompok yang lebih dari sama dengan 5 ini. Oke, ini ada kesalahan dari saya, tapi sebenarnya kalian bisa aja untuk menonton pembahasan latihan soalnya itu dimulai dari nomor 1. Ini hanya eh, sesuatu yang mungkin bisa kalian coba gitu. Karena kalian tadi menjawab soalnya lebih dari 8, maka kalian bisa langsung melihat pembahasan soal nomor 8 gitu. Karena soal nomor 1 sampai nomor 7 itu pasti kalian udah bisa cara ngejawabnya. Oke, kita kembali ke halaman utama karena uji kompetensinya udah selesai. Kita lanjutkan dengan materi inti. Nah, di materi inti ini kita akan ngejawab beberapa pertanyaan kenapa tadi ada yang didahulukan, kemudian ini jadi negatif, ini jadi positif. Kita lihat di materi inti. Oke, untuk materi inti yang pertama itu adalah tentang mengenal garis bilangan. Oke, jadi penting sekali untuk kita ketika akan mempelajari tentang operasi bilangan bulat untuk tahu tentang garis bilangan. Oke, kenapa harus tahu? Karena dengan kita tahu garis bilangan ini, kita akan bisa paham bahwa ketika bilangan bulat positif itu semakin ke kanan, jadi 10, 11, dan seterusnya sampai positif tak hingga, itu nilainya semakin ke kanan, itu nilainya itu semakin besar. Atau maksudnya adalah positif 100 itu nilainya lebih besar daripada positif 9 gitu. Sebaliknya, untuk yang negatif, semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil. Sehingga negatif 10 itu nilainya akan lebih kecil daripada negatif 4. Seperti itu. Nah, kemudian dengan kalian tahu garis bilangan ini, kalian juga bisa saja nanti menghitung operasi penjumlahan dan pengurangan itu dengan kalian mengingat-ingat eh, garis bilangan ini gitu. Oke, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah misal seperti ini. Misalnya kalian diberikan soal positif 3, berarti di sini positif 3 itu dikurangi dengan atau misal eh iya dikurangi misalnya dikurangi atau misalnya positif 3 nih. Positif 3 ditambah gitu aja ya. Positif 3 ditambah dengan positif 5 misalnya. Negatif 5 misalnya teh. Positif 3 ditambah dengan negatif 5. Nah, karena ditambah dengan negatif 5, maka kalian dengan menghafal atau tahu garis bilangan ini, berarti dari positif 3 ini kalian bisa turun turun 5 gitu. Karena negatif kan, karena negatif. Jadi kalian bisa turun 5. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasilnya adalah negatif 2. Coba kalian cek. 3 ditambah positif 3 ditambah dengan negatif 5. Hasilnya adalah negatif 2. Oke. Garis bilangan ini dalam matematika dasar adalah suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya itu diasumsikan
melambangkan suatu bilangan real dan setiap bilangan real itu merujuk pada suatu titik tertentu. Oke, jadi garis bilangan ini tuh memuat eh, bilangan-bilangan real. Jadi bilangan itu kan ada bilangan real, ada juga bilangan imajiner. Nah, seluruh bilangan real itu dimuat dalam garis bilangan ini. Jadi kalau misal kalian ini perbesar, ini tuh eh, ada bilangan-bilangan lain. Misalnya jadinya di sini ada 0,5, kemudian 0,4, 0,3 dan seterusnya. Apabila kalian perbesar gitu. Pokoknya seluruh bilangan real itu termuat dalam garis bilangan ini. Oke, ini ada contoh. Kita hapus terlebih dahulu yang ini. Oke, di sini ada contoh. Tentukan manakah tanda kurang dari atau lebih dari yang tepat bagi persoalan di bawah ini. Oke, negatif 10 titik titik negatif 5, negatif 2 titik titik negatif 8, 0 titik titik negatif 7. Oke, kita tahu tadi bahwa semakin ke kiri nilainya itu semakin kecil. Sehingga kalau semisal negatif 10, ya udah pasti jawabannya adalah kurang dari negatif 5. Karena negatif 10 itu letaknya lebih kiri daripada negatif 5. Negatif 2 itu lebih besar dari negatif 8. Karena negatif 2 letaknya di sebelah kanan 8 atau lebih kanan dari 8. Jadi intinya semakin ke kanan, semakin ke sini, nilainya itu akan semakin besar. Dan semakin ke kiri atau ke sini, nilainya itu akan semakin kecil. Nah, untuk yang positif, ya berarti kebalikannya. 10,5 ya udah pasti karena 10 ini lebih ke kanan, maka 10 ini lebih besar daripada 5 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, di sini di materi ini penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ingat bahwa pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, positif itu bisa dimisalkan sebagai bayar atau pembayaran. Nah, negatif itu dimisalkan dengan utang. Oke, maksudnya gimana? Maksudnya adalah, misal di sini ada contoh soal, negatif 12 ditambah dengan negatif 4. Kita punya angka negatif. Negatif itu adalah utang. Berarti kita punya utang 12, kemudian ditambah utang lagi 4. Sehingga hasilnya itu udah pasti utang lagi, yaitu negatif 16. 12 ditambah 4, ya 16. Karena ini dua-duanya negatif, dan negatif itu utang, ya jadi negatif 12 ditambah negatif 14 sama dengan negatif 16. Atau utangnya jadi 16. Oke, lanjut. Misalnya ada lagi nih. 5 ditambah negatif 3. Ingat bahwa positif itu adalah bayar. Negatif itu utang. Kita punya utang 3, bayar 5. Atau kita punya uang 5, bayar untuk eh, kita punya uang 5, kemudian dipakai membuat membayar utang kita yang 3. Maka hasilnya adalah 2. Sisa si uang ini adalah 2. Oke? Selanjutnya, kita punya hutang 10. Kemudian kita punya uang 13. Sama aja. Seperti yang ini. Cuma dibalik aja nih. Sehingga kita punya utang
Oke, ini ada kesalahan. Di sini 8, di sini 13. Oke, jadi kalau misal ini 13, berarti ya hasilnya adalah positif 3. Atau hutangnya itu lunas dan uangnya sisa 3. Tapi kalau semisal punya uangnya 8, hutangnya 10, ya artinya tetap masih punya hutang 2 gitu. Karena kita punya hutang 10, bayarnya baru 8. Hasilnya masih hutang 2 atau negatif 2. Oke, jadi seperti itu ya. Ini ada kesalahan. Nah, ini ada contoh soal. Negatif 4 dikurangi 2 ditambah negatif 5. Gimana dengan ini? Coba berapa hasilnya? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya. Ini materi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ingat bahwa pada operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, ketika tandanya beda, itu negatif. Hasilnya itu pasti negatif. Tapi kalau tandanya sama, hasilnya pasti positif. Oke, coba lihat ini. Ketika positif dikalikan dengan negatif, itu hasilnya adalah negatif. Ingat ke sini. Tandanya beda, hasilnya pasti negatif. Negatif dengan positif, negatif. Positif dengan negatif, hasilnya negatif. Ini kan perkalian ya. Nah, untuk pembagian gimana? Sama aja. Ini kan udah ditulis juga ya pada operasi perkalian dan pembagian. Jadi untuk perkalian dan pembagian, ketika tandanya beda, hasilnya negatif. Tandanya sama, hasilnya positif. Oke, coba lihat ke sini. Ketika positif dikalikan dengan positif, hasilnya ya positif. Kalau negatif dikalikan dengan negatif, hasilnya ya tetap positif. Oke, jadi kesimpulannya itu. Tandanya beda, hasilnya negatif. Tandanya sama, hasilnya adalah positif. Oke, contoh soal. Ini ada kesalahan lagi, negatif 10. Ini 13, tapi ini 8. Oke, eh, di A dulu ya. Di A dulu, negatif 12 dibagi dengan negatif 4. Ingat, negatif, negatif. Tandanya sama, hasilnya pasti positif. 12 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 3. Hasilnya positif karena tandanya sama yaitu negatif dengan negatif. Selanjutnya, yang 5 dikali negatif 3. Ingat bahwa ketika dua tandanya itu beda, maka hasilnya pasti negatif. 5 dikali negatif 3. 5 kali 3, 15. Karena tandanya beda, yaitu negatif dengan positif, ya hasilnya jadi negatif 15. Oke, yang C ini. Kalau semisal negatif 10 dikali negatif 13. Sebenarnya ini konsepnya sama aja ya. Jadi negatif ketemu dengan positif. Cuma ini angkanya beda. Kalau yang ini berarti hasilnya jadi negatif 130. Kalau yang ini negatif 80. Oke, ini juga kesalahan. Ini bukan negatif-negatif ya. Tapi negatifnya satu aja ini. Negatifnya satu aja. Negatif 80. Nah, ini karena yang satunya positif, yang satunya negatif, yang satunya positif, jadi hasilnya adalah negatif gitu. Oke, gimana dengan ini? Negatif 4 dikali 2 dibagi negatif 8, hasilnya apakah akan positif atau negatif? Coba kalian kerjakan dan tulis hasil kalian di kolom komentar. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, ini materi terakhir tentang aturan urutan operasi bilangan bulat. Tadi kan ada nih yang didahulukan, kemudian ada juga yang diakhirkan. Kenapa ada kayak gitu? Oke, ini urutan operasinya itu sesuai dengan urutan operasi bilangan yang disebut dengan PEMDAS. Nah, PEMDAS ini tuh eh, singkatan ya, singkatan. Singkatan dari parentesis atau tanda kurung untuk P-nya, kemudian E-nya itu eksponen atau pangkat, kemudian M dan D-nya itu M-nya multiplication atau perkalian, D-nya division atau pembagian, A-nya itu addition atau penjumlahan, dan S-nya itu subtraction atau pengurangan. Oke, maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika ada tanda kurung,
Nah, kita ingatnya itu dari atas ke bawah gini ya, dari atas ke bawah. Ketika ada tanda kurung, berarti tanda kurung ini harus diutamakan. Pengerjaannya ini harus diutamakan. Ketika ada eksponen atau pangkat, berarti ini harus diutamakan daripada perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Selanjutnya, ini, ini ketika ada perkalian dan pembagian. Nah, ketika ada perkalian dan pembagian, ini bisa aja mau yang perkalian dulu atau pembagian dulu. Tapi ketika ada perkalian atau pembagian, maka operasinya itu didahulukan, diutamakan daripada penjumlahan dan pengurangan seperti itu. Jadi kalau misal ada perkalian atau pembagian, ini didahulukan daripada penjumlahan dan pengurangan. Yang terakhir, ketika ada penjumlahan dan pengurangan, ini karena udah paling akhir, ya udah pasti. Kalau semisal ada penjumlahan dan pengurangan, tidak ada perkalian pembagian, kemudian tidak ada eksponen atau pangkat, tidak ada parentesis atau tanda kurung, ya udah pasti. Ini bisa langsung dioperasikan. Oke. Nah, aturan urutan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ini sebenarnya juga berlaku pada operasi bilangan lainnya, seperti bilangan rasional, bilangan real, dan sebagainya. Jadi, bukan cuma untuk operasi bilangan bulat aja. Jadi, yang lainnya juga berlaku gitu. Oke, kita langsung ke contoh soal aja. Misalnya, tentukan hasil dari 32 ditambah 11 dikali 5 dipangkatkan dibagi 5. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa ada tanda kurung, kemudian ada pangkat, ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan. Oke, ingat tadi bahwa kalau ada tanda kurung berarti itu didahulukan daripada yang lainnya. Oke, berarti yang pertama, yang ini tanda kurung. 11 dikali dengan 5 hasilnya adalah 55. Oke, selanjutnya, ini kan jadi hasilnya tuh 55 dikuadratkan. Atau ini tuh bisa bisa jadi ditulis kayak gini. 32 ditambah 55 kuadrat dibagi dengan 5. Nah, ini kan ada eksponennya, ada pangkat. Berarti ini didahulukan lagi nih. 55 dikuadratkan hasilnya adalah 3025. Dipangkatkan itu 55 dikali dengan 55. Hasilnya 3025. Kemudian selanjutnya, karena ini ada pembagian, oke, ini ada pembagian, kita tidak bisa langsung 32 ditambah 3025 dibagi 5. Tapi kita harus 3025 dulu. 3025 dibagi dengan ini. Dibagi dengan 5 dulu. Yang ini dulu. Jadi 3025 dibagi 5 hasilnya adalah 605 yang ini. Nah, baru deh setelah itu kita lanjut dari sini. 32 dibagi dengan, mohon maaf, 32 maksudnya ditambah dengan 605. 32 ditambah 605 hasilnya adalah 637. Nah, ini merupakan langkah terakhir dari operasi eh, penjumlahan, perkalian, dan pembagian atau dari soal ini, dari soal ini. Oke, jadi hasilnya adalah 637. Oke, kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita kembali. Karena untuk materinya ini udah selesai.
kembali ke halaman utama. Oke, setelah dijelaskan materi tentang, operasi bilangan bulat, apabila kalian masih belum memahami, kalian bisa ulang lagi videonya, kemudian kalian bisa stop dulu, kemudian dipahami kembali apa maksud dari, materi tersebut. Nah, untuk latihan soal, kita lanjutkan di, video selanjutnya. Jadi ditunggu untuk, video di part 2-nya. Oke, sekian yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.